hancur kebakar. Nyodorin mukanya. Udah hancur semua nih, gosong. Tau gak sih kayak orang gosong daging-daging ini ngelotok semua. Rambutnya udah nempel semua sama kulit kepala. Nih, kayak gini. Rambutnya semua nempel sama kulit kepala, matanya serem. Gue nggak pernah bisa ngeliat mata dia nih. Bener, gue nggak pernah bisa ngeliat mata dia, serem banget matanya, kayak ngomong. Rambutnya nempel, jadi tengkoraknya kelihatan. Ini semua kayak, tahu nggak sih kayak orang-orang gosong gitu, daging kebakar. Matanya juga melotot merah. Cuma dia begini nih, sambil melotot. Nah jadi ibu bilang pindah sana, sempit. Enggak bu, takut. Pokoknya malam ini udah tidur ibu sama bapak. Enggak. Akhirnya udahlah, gue maksa. Gue tidur ibu sama bapak gue tuh, karena memang saking takutnya. Udah, itu hari Senin malam Selasa kejadiannya. Di Selasa malam Rabu, kejadian lagi, mimpi lagi. Ini lebih parah. Bukan cuma wajahnya yang dia tunjukin. Semua badannya. Dia nunjukin semua badannya. Seperti yang tadi digambar itu tuh. Badannya semua ditunjukin. Udah. Ngapain sih matanya diperjelas banget? Hidup loh itu matanya loh. Matanya hidup loh. Serius, itu matanya hidup. Hidup banget ini seperti itu tuh. Mukanya hancurnya kayak gitu tuh. Jadi dia di hari Selasa malam Rabu, dia bukan hanya nunjukin kepalanya aja, tapi semua badannya. Baju yang dia pakai tuh udah nyatu semua sama kulit karena memang kebakar. Nempel semua dan gak jelas. Ini apa sih? Ngelotok gitu kulitnya nih. Kayak melepuh, mukanya tuh merah-merah. Bagian kepala, tulangnya kelihatan, rambutnya nempel sama kepala. Ya gitu, baunya busuk, semua badannya diliatin. Bangun lagi gonya bangun lagi, kaget lagi. Pas kaget, ya biasalah, pindah ke kamar ibu sama bapak. Nggak boleh, malam itu nggak boleh tidur bareng ibu sama bapak, harus balik. Yang ada gue nggak tidur tuh, sampai pagi gue nggak tidur, sampai sholat subuh gue nggak tidur. Udah, dan gue berharap nggak ada kejadian lagi, nggak ada mimpi lagi. Senin malam Selasa malam Rabu malam Kamisnya. Rabu malam Kamisnya ini yang lebih parah. Ini yang lebih parah. Setelah gue tahajud, gue memberanikan diri untuk tahajud. Gue tahajud, selesai ya biasalah, lebih tenang, tidur. Ini lebih parah lagi. Awalnya dia pertama hanya nunjukin muka. Lalu semua badannya yang terbakar. Di hari itu dia nunjukin kayak muka apa sih, muka marah gitu loh. Mukanya kayak muka marah sambil melotot begini. Itu matanya padahal nggak ada, merah banget. Tapi kelihatan dia kayak lagi marah begitu. Bangun ya biasalah, ke kamar ibu sama bapak. Nggak diizinin buat tidur lagi, gue nggak tidur lagi. Berlanjut lagi, ini yang lebih parahnya lagi, Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat, ini lebih parah. Lo tau gak sih kalau kita lagi bikin popcorn dari jagung tiba-tiba meletak tak gitu loh. Kulitnya. Jadi gini nih, kulit dia yang tadinya utuh kayak kita gini, tiba-tiba pecah semua kayak popcorn. Duk sampai ke muka pecah, ke kepala pecah, yang terakhir mata. Das langsung. Itu jadi semua nih pecah, bagian kulitnya pecah dan bajunya nyatu juga sama kulit. Jadi dia nunjukin proses saat dia kebakarnya gitu loh. Itu yang bikin gue enek banget. Jadi aduh. Sorry Pak. Santai aja ya. Tunjukin aja dah. Gue malas ngeliat matanya. Matanya tuh ya begitu, pas lagi marah seperti itu. Tuh matanya. Nggak sanggup ngeliat matanya.
Jadi pas Kamis malam Jumat, ya dia nunjukin kulit aslinya tiba-tiba meletak, tak, tak, pecah kayak popcorn gitu. Pecah kayak popcorn. Yang terakhir mata, pas bagian mata itu gue udah nggak kuat, berubah semua langsung. Bajunya udah nyatu sama kulit, ya kayak orang kebakar lah. Merah-merah nggak jelas. Langsung gue kaget bangun lagi. Pas bangun, ya biasalah ke kamar ibu sama bapak. Kata ibu sama bapak, ngapain lagi sih? Bu, pokoknya ini sekarang udah nggak sanggup. Takut, gue takutnya. Pokoknya tidur di sini malam ini. Bolehlah tidur malam itu pas malam Jumat itu. Jumat malam Sabtu tuh berarti udah hampir 5 hari ya gue digangguin ya. Udah hampir 5 hari digangguin, udah itu finally puncak kesabaran gue habis di situ. Habisnya. Jumat malam Sabtu gue dimimpiin lagi. Gue samperin tempat kejadian, ya gue marah lah. Gue sambil sekesel-keselnya gue tanya, mau lo apa? Gangguin gue terus gitu loh. Mau lo apa? Muncul kalau mau muncul, gue bilang. Nampakin kalau mau nampakin, tapi jangan gangguin gue terus. Nggak ada apa-apa sih, nggak ada yang nampak ataupun nggak ada yang muncul. Tapi ya gue kesel aja. Kenapa digangguin tiap hari, ada aja. Setelah itu gue pulang, enak tuh. Bisa tidur habis subuh. Sabtu malam minggunya, tepat pas hari ke-7, mimpi lagi non. Mimpinya, jadi dia nampakin muka, apa sih, nggak serem lagi gitu. Bukan muka, semua badannya ditampakin dengan hancur begitu. Kayak yang tadi, dengan hancurnya. Bajunya nempel di badan. Jadi pernah nggak sih ngeliat kalau baju kebakar nempel di kulit gitu? Ya kayak gitu, mukanya hancur, ininya kelihatan, tulangnya hampir kelihatan, tulang tengkoraknya, rambutnya juga udah nempel sama kulit. Dia nampakin seluruh badannya, dia ngomong, saya tahu apa yang kamu bilang waktu kamu lagi lempar koin. Dia ngomong gitu, saya tahu apa yang kamu minta saat kamu ngelempar koin. Akhirnya dia ngomong gini lagi, saya mau kok jadi teman kamu. Hah? Jadi teman? Gue kaget non. Dia bilang saya mau kok jadi teman kamu. Memang jadi waktu SMP tuh ya gue orangnya introvert, penyendiri gitu loh, gampang ngelamun dan ngerasa maklum lah masa-masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Jadi bingung, di rumah kan memang nggak ada yang seumur. Nah jadi bener, setelah gue ngelempar koin, nggak taunya dia nih ngedenger permintaan yang gue omongin gitu loh. Gue ngerasa sendirian, terus juga lagi ngerasa galau, dapat kabar juga mungkin setelah SMP gue nggak bisa ngelanjutin sekolah SMA. Karena memang ibu sama bapak udah nggak punya biaya lagi gitu. Nah dia ngedenger nih permintaan gue yang lagi galau, butuh teman, bingung karena biaya sekolah. Dia dengar. Akhirnya dia bilang, aku mau kok jadi teman kamu, kata dia. Ya gue kaget. Enggak, gue nggak mau. Gue bilang, enggak, gue nggak mau jadi teman lo. Gue lawan gitu kan. Setelah gue ngomong kayak gitu, dia bilang, tolong saya, kata dia. Bantu saya. Tolong saya, bantu saya, kata dia. Gue nanya, bantu ngapain? Tolong saya, kata dia. Setelah dia ngomong gitu, hilang. Sonoin. Gue gak sanggup ngeliat matanya. Udah. Nah jadi pas dia bilang, tolong saya, dia hilang. Enak tuh, gue gak mimpi-mimpi lagi. Seriusan, gue gak mimpi-mimpi lagi. Setelah dia bilang, tolong saya, gue gak mimpi-mimpi lagi. Setelah 7 hari itu, gue digangguin. Sabtu malam Seninnya gue gak mimpi. Sampai sekitar 8 atau 9 hari kemudian, ada berita sore setiap jam 5 atau yang terkenal banget dulu. Ada stasiun TV 2 huruf. Gue gak bisa nyebut. Setiap jam 5 sore. Ternyata si istrinya ini, istri si korbannya ini lagi hamil besar. Diberitain lah kalau
istrinya dapat santunan dari pabrik tempat dia bekerja. Nah dia minta tolongnya mungkin itu kali, sampaikan ke istri saya gitu kali maksudnya ya. Dia bingung, sedangkan istrinya lagi hamil besar, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Di berita diberitakan kalau istrinya dapat santunan untuk biaya melahirkan, santunan mungkin asuransi jiwa kali ya. Ya udah, ternyata dia bilang tolong dan mau jadi teman agar nyampein pesan ke istrinya, tapi dia nggak mau ngasih tahu istrinya di mana, alamatnya di mana, cuma bilang tolong saya, terus hilang. Adalah berita dikasih santunan. Dan yang gue sadar, kenapa hanya dia, ini kan keneknya ya, kenek ini drivernya, hanya drivernya yang ganggu, ternyata punya keluarga, ya mungkin keneknya nggak punya keluarga kali ya. Dan dia minta bantuan, istrinya lagi hamil besar, dia nggak ada anak pertama. Setelah berita itu keluar, gue kaget, nggak ada gangguan lagi, dan gue kapok. Gue nggak mau ke jembatan lagi. Biasanya kan jembatan hampir keceplosan mau nyebut. Jembatan daerah perumahan yang sekarang udah jadi perumahan nih, setiap malam minggu di zaman dulu tuh rame banget tempat anak-anak muda nongkrong. Walaupun anak-anak muda nongkrong di situ, gue nggak mau nongkrong lagi. Kapok. Jadi yang bolongnya itu udah ditutup, udah dirapihin. Setelah kejadian itu ya udah, gue nggak mau ke jembatan itu lagi. Kapok. Dan mereka masih ada di sana. Masih di sana. Walaupun udah bertahun-tahun kayaknya sih masih terjebak di situ gitu loh. Karena memang sering banget kejadian kecelakaan di situ. Setelah kejadian dari Senin sampai Minggu 7 hari, dia minta tolong, akhirnya terjawab sudah kenapa dia gangguin. Ya udah, nggak ada gangguan lagi, gue juga kapok, nggak mau di jembatan itu lagi. Ya, selesai itu kasusnya. Tapi ya nggak enaknya, bau-baunya itu masih terbayang banget ya. Bau daging kebakar, beda kan baunya sama bau daging. Tahu kan kalau daging asap yang dibakar gitu beda kan sama daging manusia, nggak enak banget. Jadi inti dari kejadian ini semua yang gue alami adalah jangan sembarangan buat permintaan gitu loh. Kalau buat permintaan ya minta aja sama Allah, jangan minta sama yang lain. Jangan iseng walaupun lo lagi sendiri, lagi putus asa. Jangan sembarang bikin permintaan, ya siapa tahu aja ada di sekitar kita yang ngedengar kayak gitu. Dan sekali lagi, ini adalah channel dan konten gue sendiri. Nah jadi banyak yang bertanya, Bang Runan bikin konten sendiri, channel sendiri. Sekarang ini konten dan channel gue sendiri. Namanya Q Mystery di bawah naungan Q Official. Jadi jangan lupa tolong di subscribe channel gue Q Mystery, dan jangan lupa juga di follow Instagramnya, di follow Instagramnya q.official. Kalau sudah nyampe 1000 follower, kita akan mengadakan giveaway. Dan kalau channel gue Q Mystery sudah sampai 1000 follower juga, akan ada giveaway juga. Jadi ada 2 giveaway nih. Ada 2 giveaway ya. Dari Q Official dan juga Q Mystery. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Runan Story with Baby Brenda. Everyone has story. Dari ratusan bunyi burung hantu. Sabar. Nggak tahu. Panas banget. Sorry. Udah, suaranya. Udah gak enak.
pintu gue tutup, pintu kamar mandi gue tutup. Kan ada yang bawa senter, ada yang bawa lilin. Itu masih kelihatan bekas-bekas rumput yang terbakar itu masih kelihatan. Masih kelihatan. Cut. Mau diginiin. Ambil motor. Itu baunya bau banget. Bau daging. Lagi Fergusonnya datang, sekarang dia datang.